Namaku Panji. Segalanya bermula pada penghujung tahun 2018, ketika Bapak menghembuskan napas terakhir secara mendadak. Kematiannya meninggalkan lubang besar, bukan hanya di hati kami, tapi juga pada logika yang selama ini kuyakini. Di desa, Bapak dikenal sebagai tuan tanah. Orang-orang membicarakan berhektar-hektar sawahnya seolah ia adalah seorang bangsawan. Namun, di dalam rumah kayu kami yang nyaris reot, kenyataannya berbanding terbalik. Kami hidup dalam keprihatinan yang menyesakkan. Sejak kecil, aku terbiasa makan dengan lauk seadanya, memakai baju lungsuran, dan melihat ibu yang selalu memutar otak setiap kali tagihan listrik datang. Kemana perginya semua hasil bumi itu? Pertanyaan itu menjadi hantu yang mengikutiku hingga dewasa. Setelah tanah kuburan Bapak masih basah, seorang kerabat jauh yang jarang menampakkan diri, Pak Lik Danu, menghampiriku. Pria itu tampak lebih tua dari usianya. Kulitnya seperti perkamen kering dan matanya selalu terlihat seperti sedang mengawasi sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Ia menarikku menjauh dari kerumunan pelayat, lalu membisikkan kata-kata yang membuat suhu di sekitarku mendadak turun beberapa derajat. Panji, bapakmu itu bukan orang sembarangan. Dia tidak membiarkan uangnya mengalir di ban atau di bawah kasur. Dia punya simpanan di belakang rumah lama di desa. Ia mencengkeram bahuku, tatapannya tajam sekaligus licik. Kalau kamu mau hidup enak dan berhenti dikejar-kejar penagih hutang, temui aku di sana malam Jumat depan. Jangan bawa siapa-siapa. Awalnya, logikaku sebagai sarjana menolak mentah-mentah. Takayo, batinku. Namun, realita menghantam lebih keras. Surat tagihan rumah sakit Bapak yang menumpuk dan tumpukan kwitansi hutang yang baru kutemukan di bawah bantalnya membuatku terpojok. Aku tidak punya pilihan. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah masa kecil kami yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Rumah joglo itu berdiri angkuh di tengah rimbunnya semak belukar, seolah-olah waktu berhenti berputar di sana. Di halaman belakangnya, menjulang sebuah pohon randu alas raksasa. Batangnya yang penuh duri dan akar-akar yang mencuat seperti jemari raksasa itu, seolah sedang menjaga sesuatu yang terkubur jauh di bawah tanah. Malam Jumat itu, desa seolah kehilangan napasnya. Kesunyiannya tidak menenangkan. Ia terasa berat dan menulikan telinga. Hanya suara jangkrik yang bersahutan dengan nada tinggi yang ganjil, seakan mereka sedang memperingatiku untuk berbalik arah. Di balik rimbunnya semak belukar, sosok Pak Lik Danu sudah berdiri mematung di bawah bayang-bayang pohon randu alas. Di bawah siraman cahaya bulan yang pucat, pohon itu tampak seperti monster purbayang. Baru terbangun. Batangnya yang dipenuhi duri-duri hitam sebesar kepalan tangan. Terlihat seperti zirah berduri, sementara dahan-dahannya yang menjuntai rendah. Bergoyang tanpa angin, menyerupai jemari raksasa yang siap mencengkeram siapa saja yang lancang mendekat. Kamu datang tepat waktu, Panji, suara Pak Lik Danu serak, hampir tenggelam oleh desis api kecil dari tungku tanah liat di depannya. Aroma kemenyan yang tajam dan menusuk mulai memenuhi udara, membuat dadaku sesak. Bapakmu dulu setiap tahun memberikan uang sewa pada penunggu pohon ini, lanjutnya tanpa menoleh, tangannya sibuk menaburkan bunga 7 rupa ke dalam api. Itulah rahasia kenapa sawah-sawahnya tetap menghijau dan subur, meski desa ini dilanda kemarau panjang yang membunuh ternak warga lainnya. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Tapi kenapa kalau dia punya akses ke kekayaan itu, Bapak membiarkan kami hidup seperti pengemis? Ibu sakit-sakitan, rumah hampir roboh, dan aku harus berhutang untuk biaya pemakamannya. Pak Lik Danu terkekeh kecil, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Karena bapakmu itu pengecut. Dia mengambil harta itu karena terdesak, tapi dia terlalu takut untuk membelanjakannya. Dia tahu setiap keping koin yang keluar dari pohon ini punya mata. Dia menyimpannya rapat-rapat karena dia tahu harganya terlalu mahal untuk dibayar dengan nyawa. Ia kemudian membungkuk, meraih sebuah kotak kayu tua yang permukaannya sudah berlumut. Dengan gerakan perlahan yang menyiksa, ia membukanya. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak, campuran bau darah amis dan tanah kuburan. Di dalamnya, tergeletak segumpal daging mentah yang masih berdenyut lemah, beralaskan secari kain kafan kusam yang masih meninggalkan noda tanah kecoklatan. Sekarang, harta itu sah milikmu, Panji. Tapi kontraknya harus diperbaharui.
Penunggu di sini tidak mengenal kata warisan tanpa janji baru, ucap Pak Likdanu sambil menyodorkan kotak itu ke depanku. Duduklah di akar yang menonjol itu. Jangan sekali-kali memejamkan mata, apapun yang kau dengar atau kau lihat. Katakan dengan lantang bahwa kau adalah pewaris sah dari almarhum bapakmu. Aku menatap daging yang berdenyut itu dengan mual yang mengaduk perut. Logika sarjanaku menjerit untuk lari, tapi bayangan debt collector yang menggedor pintu rumah besok pagi menahan kakiku tetap di sana. Aku terpaksa duduk bersila di antara akar-akar pohon yang menonjol keluar dari tanah, seperti urat-urat raksasa yang menegang. Keanehan pertama yang kurasakan adalah suhu udara. Meski angin malam bertiup kencang hingga menggoyangkan dahan di atasku, udara di sekitarku mendadak menjadi sangat panas, seolah-olah aku sedang duduk di depan pintu tanur yang terbuka. Lalu, bau itu datang. Bukan lagi sekadar bau kemenyan, melainkan campuran antara kabel terbakar dan aroma busuk yang sangat pekat, seperti bau kambing jantan yang tidak pernah dimandikan bertahun-tahun, bercampur dengan aroma daging yang membusuk di bawah matahari. Tiba-tiba, tanah di bawah kakiku bergetar. Pohon randu alas itu berderak hebat, seakan-akan sesuatu yang sangat besar sedang merayap turun dari puncaknya. Dari balik kegelapan batang pohon yang hitam legam, muncullah sosok yang akan terus menghantui mimpiku seumur hidup. Tingginya hampir 3 meter, menyundul dahan-dahan rendah. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat yang kaku seperti ijuk. Matanya bukan sekadar merah, mereka adalah 2 bola bara api yang menyala-nyala, berdenyut mengikuti detak jantungku yang kian tak beraturan. Itulah genderuwo. Makhluk itu tidak menerjang. Ia hanya berdiri diam, mematung di batas cahaya bulan, menatapku dengan tatapan yang seolah-olah menguliti sukmaku hingga telanjang. Suaranya tidak keluar dari mulut yang penuh taring itu, melainkan bergema langsung di dalam rongga dadaku. Sebuah geraman rendah yang membuat tulang rusukku bergetar hebat. Anak dari dia yang telah pergi, kau datang untuk menagih. Aku gemetar hebat, keringat dingin membanjiri punggungku. Namun, di tengah ketakutan yang melumpuhkan itu, bayangan wajah ibu yang pucat karena sakit dan tumpukan surat tagihan yang berwarna merah muncul di benakku. Rasa butuh mengalahkan rasa takut. Aku mengangguk pelan, suaraku tercekat di tenggorokan. Ya, saya Panji. Saya datang untuk mengambil apa yang menjadi hak bapak saya. Makhluk itu perlahan menjulurkan tangannya yang sebesar paha manusia. Kuku-kuku hitamnya yang panjang dan melengkung berkilat tertimpa cahaya bulan. Ia menjatuhkan sesuatu tepat di pangkuanku. Bunyi logam yang saling beradu terdengar merdu namun. Ganjil. Saat kulihat, itu adalah tumpukan perhiasan emas kuno dengan ukiran rumit dan beberapa ikat uang tunai yang masih baru, lembaran 100 ribuan yang masih kaku. Namun, saat ku sentuh, uang itu terasa dingin, lembab, dan menyebarkan bau anyir darah yang menyengat. Ingat, Panji, bisik Pak Likdanu dari kegelapan yang agak jauh. Suaranya terdengar seperti peringatan dari liang. Laha, uang ini tidak gratis. Setiap kali kamu membelanjakan sekeping saja dari harta itu, ada sesuatu yang akan ditarik dari rumahmu. Kekuatan ini butuh pengikat yang lebih kuat dari sekadar darah bapakmu. Ia mendekat, matanya menatap tajam ke arah emas di Pangkuanku. mulailah mencari istri secepatnya. Rumah itu butuh penghuni baru untuk dijadikan jaminan. Hidupku berputar 180 derajat dalam waktu singkat. Logika sarjanaku perlahan menimbun memori malam Jumat itu di bawah tumpukan aset dan angka-angka rekening. Aku pindah ke kota besar, membangun rumah mewah dengan pagar tinggi, mengendarai mobil keluaran terbaru, dan memulai bisnis ekspor yang suksesnya di luar nalar. Semuanya berjalan terlalu mulus, seolah-olah dunia membentangkan karpet merah kemanapun aku melangkah. Aku merasa telah menang. Aku menikahi Maya, wanita cantik, yang kelembutannya membuatku lupa pada bau amis uang yang kudapat. Kami dikaruniai seorang putri, Siska, yang menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Namun, di tahun ketiga pernikahan kami, pondasi surga yang kubangun mulai retak. Keanehan itu dimulai dari kamar tidur. Maya mulai sering terbangun dengan wajah pucat dan kantung mata yang menghitam. Ia mengeluh, merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dari sudut gelap plafon, bahkan saat lampu menyala terang. Panji, lihat ini, bisiknya suatu pagi dengan suara gemetar. Ia menyingkap daster sutranya, memperlihatkan memar-memar biru.
keunguan di paha dan lengan bagian dalam. Ukurannya besar, menyerupai bekas cengkeraman tangan yang sangat kuat. Aku tidak jatuh, tidak juga terbentur. rasanya dingin, Panji seperti ditekan es saat aku tidur. Teror itu tidak berhenti di sana. Siska, putri kecilku yang baru berusia 2 tahun, mulai menunjukkan perilaku yang mengiris hatiku. Berkali-kali aku menemukannya berdiri mematung di sudut ruangan yang paling gelap, tertawa kecil atau berceloteh riang. Siska sayang, bicara sama siapa? Tanyaku suatu sore dengan bulu kuduk berdiri. Ia menoleh perlahan, jemari kecilnya menunjuk ke arah kekosongan di samping lemari besar. Bicara sama Om Hitam. Yah, Om Hitam bilang, Siska cantik seperti ibu. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang berhujan badai. Aku terbangun mendadak karena suhu kamar yang tiba-tiba merosot tajam hingga napasku mengeluarkan embun. Di tengah kegelapan, aku mendengar suara itu, suara yang selama ini ku coba lupakan. Sebuah geraman rendah, berat, dan penuh gairah yang bergetar tepat di samping telingaku. Aku menoleh ke sisi tempat tidur Maya. Jantungku nyaris berhenti. Di sana, membungkuk di atas tubuh istriku yang sedang terlelap, berdiri bayangan raksasa yang menutupi separuh dinding. Sosok itu begitu pekat, seolah-olah ia menyerap cahaya di sekitarnya. Aku bisa melihat bulu-bulu kasar itu bergesekan, dan ia tampak sedang menghirup dalam-dalam aroma tubuh Maya, seolah sedang menikmati jatahnya. Dengan tangan gemetar, aku menyambar saklar lampu. Klik. Seketika sosok itu lenyap. Kamar kembali sunyi, hanya menyisakan Maya yang mendesah gelisah dalam tidurnya. Namun, udara di kamar itu berubah menjadi busuk. Bau kabel terbakar dan aroma kambing jantan yang sangat pekat menyerang indera penciumanku. Di saat itulah, peringatan Pak Likdanu terngiang kembali seperti lonceng kematian. Setiap kamu menggunakan uang ini, ada sesuatu yang ditarik dari rumahmu. Aku terduduk lemas di tepi ranjang. Aku baru menyadari bahwa genderuwo itu tidak pernah benar-benar meninggalkanku di hutan randu alas. Ia ikut pulang. Ia ikut menagih kontrak. Harta itu bukan diberikan secara cuma-cuma. Ia adalah biaya sewa untuk membiarkan makhluk itu ikut memiliki apapun yang aku miliki, termasuk istri dan anakku. Kehancuran itu tidak datang dengan ledakan, melainkan dengan sunyi yang mencekam. Merasa hartaku sudah lebih dari cukup untuk 7 turunan, aku memutuskan untuk memutus rantai itu. Aku menolak kembali ke desa, mengabaikan kalender yang menunjukkan malam Jumat Kliwon, dan membiarkan tungku kemenyan di bawah randu alas itu mendingin. Aku pikir, dengan uang di bank, aku bisa membeli perlindungan. Aku salah besar. Suatu sore, aku pulang ke rumah mewahku dan disambut oleh keheningan yang tidak wajar. Aroma busuk kambing jantan itu menyeruak dari ventilasi AC yang mahal. Aku menemukan Maya pingsan di lantai dapur, matanya terbuka lebar namun kosong. Mulutnya terus meracau tentang tangan besar berbulu yang mencoba menyeretnya masuk ke dalam tembok. Namun, hantaman yang benar-benar mematahkan duniaku adalah Siska. Putri kecilku ditemukan meringkuk di kamarnya dengan panas tubuh yang membakar, seolah-olah ada api yang menyala di dalam dadanya. Dalam hitungan jam, sebelum ambulans sampai, napasnya terhenti. Dokter hanya bisa menggelengkan kepala, mencatatnya sebagai kematian mendadak tanpa penyebab medis. Tapi aku tahu. Aku melihat lebam hitam berbentuk 5 jari raksasa di leher kecilnya. Malam setelah tanah makam Siska diratakan, aku memacu mobilku seperti orang kesetanan menuju desa. Aku membawa tas besar berisi seluruh perhiasan emas kuno dan sisa uang tunai yang anyir itu. Di bawah bayang-bayang pohon randu alas yang angkuh, aku bersimpuh. Aku menangis, berteriak, dan mencakar tanah hingga kuku-kukuku berdarah. Ambil semuanya. Ambil kembali hartamu. Kembalikan anakku, raungku pada kegelapan. Pak Likdanu muncul dari balik kabut, tampak 10 tahun lebih tua. Wajahnya layu, matanya kini tertutup selaput katarak yang memutih. Sudah terlambat, Panji, suaranya parau, seperti gesekan daun kering. Perjanjian dengan mereka bukan seperti transaksi bank yang bisa kau batalkan lewat surat. Sekali kau membuka pintu dan mencicipi hasilnya, mereka yang memegang kuncinya. Kau sudah membayar uang mukanya dengan nyawa darah dagingmu sendiri. Kini, aku hidup dalam kemewahan yang terasa seperti penjara. Hartaku tidak pernah habis. Setiap kali aku membelanjakan uang, entah bagaimana saldo rekeningku kembali utuh. Namun, aku terjebak dalam kesendirian yang abadi. Maya meninggalkanku dengan kondisi jiwa yang hancur, dan setiap wanita yang mencoba mendekatiku akan berakhir tragis, entah kecelakaan fatal atau jatuh sakit secara misterius.
Pernah suatu malam, saat aku menatap kaca spion mobil mewahku, aku melihat Om Hitam itu duduk dengan tenang di kursi belakang, menyeringai dengan mata baranya. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia adalah pemilik rumahku, pemilik mobilku, dan pemilik sisa umurku. Kebenaran yang paling menyakitkan baru terungkap saat aku membongkar catatan harian lama milik Bapak. Ternyata, Bapak tetap memilih hidup miskin dan dihina tetangga karena dia sedang melakukan laku penebusan. Dia tahu kontrak itu sudah ada sejak kakekku, dan Bapak memilih tidak menyentuh sepeser pun harta itu agar aku, anaknya, bisa tumbuh sebagai manusia merdeka. Dia membiarkan dirinya menderita demi keselamatanku. Dan aku, dengan keserakahan yang kubungkus dengan alasan logika sarjana, telah membatalkan seluruh pengorbanan Bapak hanya dalam satu malam. Aku bukan lagi tuan tanah. Aku hanyalah budak yang bertugas menjaga harta milik iblis, menanti ajal menjemput dalam sunyi, tanpa ada lagi garis darah yang akan meneruskan namaku. Keserakahan seringkali menggunakan alasan logika untuk membenarkan jalan pintas. Namun, sesuatu yang didapat secara instan melalui kegelapan akan selalu meminta bayaran yang tak ternilai harganya. Kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas hutang, nyawa, dan warisan terbaik. Orang tua bukanlah harta, melainkan kemerdekaan jiwa anak-anaknya.